Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunya wal din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin, amma ba'd. Alhamdulillah, para pencinta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa saling menyapa, saling bertemu walaupun hanya lewat rekaman video. Di bulan yang mulia ini, di bulan yang suci ini, semoga pertemuan kita ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini Al-Fakir menyampaikan sedikit tentang pembahasan seputar hasanah yang ada di kota Tulungagung khususnya, yaitu salah satu pesantren suluk atau lebih tepatnya Pondok Pesulukan Thorekoh Agung yang berada di Tulungagung yang biasa disebut dengan Pondok Peta. Pondok Peta adalah pondok Thorekoh yang mana di dalamnya diajarkan tentang selain olah jiwa juga olah batin. Yang ini sangat penting untuk kehidupan dunia kita bahkan akhirat kita. Para pecinta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Pondok Peta memiliki fungsi peran yang sangat penting di kota Tulungagung ini. Pondok Peta adalah satu wadah untuk seluruh masyarakat, yang khususnya muslimin wal muslimat, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah yang bukan cuma mengedepankan zahir tapi juga menghiasi dengan batin. Ajaran Pondok Peta adalah ajaran yang berlandaskan yang lebih kita kenal dengan konsep tasawuf dengan thorekohnya. Thorekoh atau jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Pondok Peta ini diajarkan tentang tahliyah, bagaimana membersihkan hati, kemudian tahliyah, bagaimana kita menghiasi hati dengan sifat-sifat mulia. Karena thorekoh itu adalah ajaran yang sangat penting dan kita butuh terhadap thorekoh. Bukan thorekoh yang butuh terhadap kita, bukan Pondok Peta yang butuh terhadap kita, tapi kita yang butuh terhadap thorekoh. Karena thorekoh itu bisa membuat kita supaya tidak gampang dalam keadaan ghaflah atau lalai, yang mana setiap manusia, banyak dari kita itu keadaannya dan sering ghaflah. Ghaflah itu akan mengakibatkan tumbuhnya, suburnya penyakit-penyakit hati seperti sombong, ujub, sum'ah. Disinilah pentingnya kita untuk berthorekoh. Apa yang diajarkan dalam thorekoh itu? Dalam thorekoh itu diajarkan untuk membiasakan diri supaya tidak ghaflah. Karena yang kita hadapi nanti di detik-detik akhir kehidupan kita itu adalah sesuatu yang sangat berat, sesuatu yang sangat dahsyat, yang apabila kita tidak membiasakannya mulai sekarang, kita akan kesulitan nantinya, yaitu waktu sakaratul maut.
Makanya dalam syariat itu kalau ada seorang yang sakratul maut disuruh salah seorang kerabatnya atau ahli warisnya atau anaknya untuk mendengungkan zikir di telinga kanannya. Tapi itu semua kembali kepada kehidupannya. Jadi situlah fungsi bertorekoh, supaya kita terbiasa dengan wirid. Karena dengan zikir ini obat yang paling efektif untuk membersihkan dan mengempur penyakit-penyakit dan kotoran-kotoran hati kita. Di antaranya ujub, sum'ah, hasud, dan lain-lain sebagainya. Dan kita butuh terhadap torekoh, bukan torekoh yang butuh terhadap kita. Makanya sampai-sampai cerita Al-Imam Ghazali ketika beliau masih berumur sangat muda, kemudian mempunyai murid sebanyak 300 orang yang semuanya memakai jubah besar, memakai imamah yang besar, artinya orang-orang alim semuanya. Tapi beliau mengalami satu kondisi, ini nggak benar. Saya alim, saya pintar, tapi dengan kepintaran saya ini beliau merasakan ada yang nggak benar. Sehingga dengan tekadnya itu dosen, kemudian murid-murid beliau yang pintar-pintar, kemudian istananya, mereka sama Imam Ghazali ditinggalkan. Beliau ingin meniti jalan agar lebih bertakarub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang diajarkan oleh pesulukan Thariqah Agung, Pondok Peta, yang lebih kita kenal dengan julukan Pondok Peta. Kenapa dikatakan Pondok Peta? Dulu dikenal dengan Pondok Kauman. Pondok ini dimulai sekitar tahun 1930, lebih dikenal oleh orang Tulungagung dengan Pondok Kauman. Kemudian kurang lebih sekitar tahun 1963 terjadi Muktamar Jam'iyah Ahlu Thariqah yang biasa kita singkat dengan Jetman yang ketiga di Tulungagung. Setelah itulah lebih dikenal dengan Pesulukan Thariqah Agung. Juga punya makna di dalam Pondok Peta ini tergabung tiga Thariqah yang agung, yang mulia, yaitu Qadiriyah wa Naqsabandiyah, Thariqah Naqsabandiyah, dan Thariqah Sabiliyah. Tiga thariqah ini semua diajarkan di Peta. Tetapi pada kenyataannya Pondok Peta lebih identik dengan Thariqah Sabiliyah. Padahal di dalamnya juga ada Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Bahkan murid-murid beliau, murid-murid Pondok Peta itu diwajibkan untuk yang sudah berthariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah, diwajibkan untuk menjalankan amaliyah Qadiriyah wa Naqsabandiyah setiap selesai sholat fardu. Kemudian kalau thariqah Naqsabandiyah khususnya dijalankan pada 10 hari terakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan di hari-hari ganjil. Jamaah para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, di Peta ini kita diajarkan tentang pembersihan hati, kemudian penghiasan hati dengan akhlakul karimah. Laksana perhiasan. Perhiasan itu ketika dia dalam keadaan kotor, dipakai oleh siapapun orangnya, tentu juga tidak indah, tentu akan tampak tetap buruk, tentu tetap dalam keadaan kotornya. Tapi berbeda dengan perhiasan yang telah dibersihkan, dicuci, kemudian diselap, disepuh, itu akan setelah itu dipakai oleh orang siapapun yang memakainya akan tampak indah. Begitu pula dengan kehidupan ini. Kita sering memikirkan kebaikan dan kebersihan jasad kita, entah itu dengan mandi mungkin, entah itu dengan bersih-bersih, entah itu dengan apapun yang kita lakukan, walhasil jasad kita. Tapi kita sering lalai untuk memperhatikan apa yang ada di dalam diri kita, yaitu hati. Padahal disinilah letak keabadian kita. Manusia itu terdiri dari dua, dari jasad dan dari ruh. Jasad ada kalanya dia akan mati. Kalau sudah mati akan jadi bangkai dan dikubur. Tapi ruh yang ada dalam diri kita akan terus abadi, akan terus kekal dalam keabadiannya. Dan inilah yang berfungsi untuk kita nanti melanjutkan perjalanan setelah
kehidupan alam dunia ini. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, munajatnya Nabi Allah Ibrahim yang senantiasa beliau lantunkan, Rabbi wa la tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau buat aku ini sedih nantinya kelak, karena tidak ada orang yang selamat nanti di keadaan seperti itu hari kiamat. Yawma la yanfa'u malun wa la banun, di mana harta keluarga itu tidak ada fungsinya, tidak bermanfaat, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka yang datang kepadamu dengan keadaan hati yang bersih dari penyakitnya, hati yang suci, hati yang bersih dari kotoran-kotorannya. Dan zikir adalah hal yang paling efisien untuk menghancurkan penyakit-penyakit dan kotoran hati. Untuk itu, sebagaimana yang saya katakan tadi, kita butuh terhadap thariqah, bukan thariqah yang butuh terhadap kita. Makanya sungguh-sungguh yang diajarkan oleh Pondok Pelita ini semuanya adalah konsep metode pembersihan dan pensucian hati. Kemudian pembelajaran terhadap murid-muridnya tentang ibadah taat yang benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara kita beribadah, tapi ternyata ibadah kita ini salah kaprah. Ada tendensi karena orang ingin dilihat, itu semuanya. Tapi yang diajarkan dalam konsep thariqah, konsep tasawuf adalah penghambaan sejati yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memunculkan di sana akhlakul karimah. Ya. Makanya konsepnya para wali-wali Allah itu dalam mendidik itu berbagai macam. Ada konsep tarbiyah, yaitu memberikan pendidikan. Otomatis orang yang memberikan ilmu adalah orang yang alim. Kemudian ada ranah memperbanyak wirid. Apa wirid itu fungsinya? Wirid itu adalah sesuatu amalan taat yang kita lakukan secara istiqomah, secara mudawamah, apapun bentuk ketaatan itu. Itu namanya wirid. Kalau kita punya kebiasaan setiap jam 5 sore baca Quran, kita terus baca Quran sampai mati, itu namanya kita punya wiridan. Kita senantiasa berselawat kepada Rasulullah setiap malam apa kita langgengkan, itu namanya kita punya wiridan. Konsep yang dipakai oleh Pondok Pesantren Pelita adalah memperbanyak wirid terhadap murid-muridnya supaya mereka mendapatkan waridat. Karena orang yang memperbanyak wirid akan mendapatkan waridat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa waridat? Waridat itu adalah ilmu-ilmu yang diberikan Allah tentang ilmu-ilmu yang belum dia pahami. Allah dan Nabi mengatakan dalam hadisnya, man amila bima alima allamahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang beramal dengan apa yang dia ketahui, maka Allah akan menambahkan ilmu-ilmu yang belum dia ketahui. Al-waridat juga dikatakan tajalli ilallah. Al-waridat juga menimbulkan asar akhlakul karimah, memunculkan akhlak-akhlak yang baik. Tawadu, zuhud, warok, dan hal-hal lain sebagainya. Para perindu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah Pondok Pelita pada saat ini berkembang pesat. Setelah yang kita lihat pada saat ini, mungkin kisaran murid yang terdaftar di Pondok Pelita itu kurang lebih sekitar 29.000, itu yang terdaftar. Belum yang belum terdaftar, bahkan bisa ratusan ribu. Ya, berkembang begitu pesat, dan sekarang beliau yang mengasuh kita, mursyid kita, Syekhina wa Mursyidina Shalahuddin Al-Ayyubi bin Abdul Jalil Mustaqim bin Mustaqim bin Husain bin Abdul Jalil bin Bahyai Arifan, yang mempunyai istri yang mulia, yang terhormat, anak orang mulia, yaitu yang mempunyai nama Nyi Mas Siti Andewi, yang terkenal dengan Nyi Mas Ajeng Sumalangkeng, binti Muhammad Zahidin, atau lebih terkenal dengan Syekh Mujahidin Malaka Malangbong, ya, bin Raden Dalem Balewangsa, bin Raden Dalem Kitri, bin Raden Dalem Garadaha, bin Raden Dalem Uju Suryaningrat, bin Raden Dalem Singalaksana II, bin Raden Dalem Singalaksana I atau Cianjur, bin Raden Arya Sacanaka, bin Prabu Harya Kunang Natabaya,
bin Prabu Harya kada Cayut Martabaya bin Prabu Haryang Kancut Kadali Kancana bin Haryang Kulu Kukunang Teka bin Haryang Kencana bin Prabu Sang Hyang Boros Ngora yang lebih dikenal dengan Mbah Penjalu yang punya nama asli Sayyid Ali bin Muhammad bin Umar bin Prabu Sang Hyang Cakradewa atau Sayyid Muhammad bin Umar, seorang alim yang datang dari Samudra Pasai ke tanah Jawa ini. Dan sekarang kita bisa menikmati keindahan dan ajaran-ajaran yang begitu mulia dari Pondok Pesantren Peta. Dan Pondok Pesantren Peta tidak lepas dari keberkahan seorang yang alim, yang zuhud, peletak pondasi pertama, yaitu Syekhina Romo Kiai Mustaqim bin Husin. Beliau orang alim, beliau orang yang sangat cerdas, zuhud, wirai. Kealimannya sejak kecil sudah dididik, dipondokkan, diserahkan pada seorang kiai ternama di waktu itu, yaitu Kiai Zarkasi, dalam hal fikih, hadis dan Al-Quran. Kemudian dalam hal orah rohani, beliau mengambil banyak tarekoh dari Syekh Hudari Malangbong. Sekitar umur 15 sudah mengambil sanad tarekoh ini. Kemudian juga beliau ajarkan dengan seni dakwah, yaitu silat, sehingga Romo Yai Mustaqim dulunya itu orang tidak kenal bahwa dia kiai, bahkan terkenal dengan guru silat. Ada yang mengatakan terkenal dengan Kang Takim, ada yang mengatakan terkenal dengan Pak Mustaqim. Padahal itu semua beliau lakukan hanya sebagai media dakwah. Supaya apa? Nantinya mereka semua ditujukan untuk menyembah, untuk menghambakan beribadah kepada Allah dengan benar. Ya. Makanya konsep Pondok Peta itu senantiasa dalam ibadahnya adalah la maqsuda ilallah, tidak ada tujuan yang kita tuju selain Allah Subhanahu wa taala. La ma'budah ilallah, tidak ada ibadah yang kita lakukan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La mawjuda ilallah, tidak ada hakikat sesuatu itu sebenarnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekapur sirih tentang sejarah Pondok Peta ini. Semoga dengan sedikit ini bisa membuat kita pancingan, ya, dengan keberadaan pondok mulia ini, dengan zikir-zikirnya, begitu besarnya murid-muridnya. Dan jangan pernah kita melihatnya sekarang ini, kita melihatnya yang lalu. Dikatakan man nadhara ila nihayatir rijal sara zindikan, wa man nadhara ila bidayatir rijal sara siddiqan. Orang yang melihat enaknya seseorang itu dia akan menyimpang. Wa man nadhara ila bidayatir rijal sara siddiqan. Tapi yang ketika dia melihat tentang permulaannya, bagaimana Romo Yai Mustaqim ini dengan penuh ketakwaan, penuh ketelatenan, penuh keuletan mendidik dan mengembangkan pondok ini, maka dia akan jadi orang yang benar. Man sara ala darbi wasal. Orang yang benar-benar ingin melangkah untuk menuju pada hakikat kebenaran, dia akan sampai. Para pecinta rahimakumullah, tarekoh adalah ajaran yang mulia. Konsep yang dipakai adalah metode tasawuf. Tasawuf adalah metode antara keseimbangan jasmani dan rohani, sehingga orang bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik, man tafaqqaha wa lam tasawwafa faqad tazandaqa. Orang yang bertafaqquh, hanya mempelajari ilmu-ilmu yang syariat tapi tidak pernah meneliti, tidak pernah memperhatikan kondisi ilmu kehatian mereka, mereka akan menjadi fasik. Begitu pula sebaliknya, wa man tasawwafa wa lam tafaqqaha faqad tazandaqa. Orang yang hanya melulu mengurusi ilmu hati tapi tidak pernah memperhatikan ilmu syariat yang diajarkan fikih, hadis, Quran, faqad tazandaqa, maka bisa dipastikan dia akan menyimpang dari ajaran syariat Rasulullah SAW. Inilah sekapur sirih tentang
Pondok Peta, sejarah Pondok Peta, dan kenapa dinamakan Pondok Peta, dan apakah amaliah-amaliah Pondok Peta itu. Pondok Peta itu adalah perguruan atau pondok yang senantiasa mengajarkan kepada murid-muridnya hanya ta'abudan lillahi ta'ala. Makanya termasuk ciri ajaran Pondok Peta dalam melaksanakan apapun aktivitas itu senantiasa pertama diawali dengan liridho illahi ta'ala, mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit ini mungkin bisa menambah wawasan kita, bisa menambah keilmuan kita, bisa menambah rasa cinta kita terhadap guru-guru kita, khususnya Syekhuna Mursyidina Salahuddin Abdul Jalil, Syekhuna Umrobina Abdul Jalil Mustaqim, Syekhuna Umrobina Mustaqim Husain. Kemudian dengan itu kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Pondok Peta. Hakadha minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.